Shalom saudara-saudara di dalam Kristus. Tema renungan kali ini adalah Kristus di tengah pluralitas agama. Saudara, pluralitas agama artinya keberagaman agama di mana setiap agama mengklaim bahwa kebenarannya mutlak dan sah. Di sekitar kita, saudara, ada berbagai agama dan kepercayaan, plus yang bercampur dengan pemahaman atau gagasan kultur atau budaya lokal. Kenyataan bahwa kita tinggal di masyarakat yang plural seperti ini bukanlah menjadi masalah bagi kita. Ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Namun di tengah keberagaman agama dan kepercayaan ini, kita akan berhadapan, saudara, dengan dua hal, yaitu toleransi dan sekularisme. Apakah menceritakan Kristus akan bertentangan dengan toleransi? Toleransi, saudara, berkata bahwa kerukunan adalah segalanya. Meskipun harus berkata bahwa semua jalan adalah jalan menuju kepada Allah yang sama. Budaya kita berkata bahwa harus toleran terhadap semua orang dari semua agama. Dan persoalan yang kedua, apakah menceritakan Injil akan menentang sekularisme masyarakat kita? Sekularisme berkata tidak perlu dan tidak boleh ada diskusi dan ekspresi agama di area publik karena agama adalah hal yang pribadi. Percayai dan praktekkan saja agama Anda sesuka Anda dan jangan pernah membicarakannya. Jadi bagaimana ini, saudara? Bagian Alkitab Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 31 sangat berharga bagi kita, saudara. Ayat 16 dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ayat 19, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ayat 20, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Saudara-saudara, Paulus tidak bungkam. Ia menggunakan kesempatan untuk berbicara di depan publik ketika ditanya. Paulus memberikan penjelasan Injil yang murni, jelas dan lugas di hadapan publik yang memiliki perbedaan pandangan dengannya, bahkan perbedaan di antara mereka sendiri. Paulus menghargai toleransi. Ia memuji ketaatan beribadah orang-orang Athena yang hadir pada waktu itu. Paulus menghargai orang. Di dalam ayat 22 dan 23, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saudara, Paulus menemukan entry point yang baik. Paulus tentu saja memahami secara mendalam Injil. Namun Paulus juga mempelajari apa yang disembah orang-orang Athena, yaitu mereka menyembah Allah yang mereka tidak kenal. Dan Paulus berkata, Allah yang kalian tidak kenal itulah yang kami kenal dan yang mengenal kami. Bahkan Allah yang sama itulah yang berbicara, yang menciptakan dan memelihara kita semua untuk menjelaskan Allah yang penuh kasih dan hakikat atau natur manusia. Saudara, Paulus memahami perbedaan pemahaman yang ada. Namun Paulus tidak menghina orang dengan mengatakan mereka bodoh, berdosa, sesat, dan seterusnya. Saudara, di dalam ayat 28 dan 29 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Paulus, saudara, mengutip apa yang mereka ketahui, apa yang mereka percayai.
ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara, Paulus memiliki satu sikap menarik lainnya, yaitu waktu Paulus ditolak dan dihina. Di dalam ayat 33, saudara, Paulus dikatakan, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Saudara, kesempatan untuk memberitakan Injil itu adalah kita menyampaikannya saja, bukan memaksakannya, saudara. Ketika Paulus ditinggalkan atau dihina, saudara, ya ditolak, Paulus tidak memaksa, Paulus tidak marah, ia pergi meninggalkan mereka. Jadi saudara, di dalam kaitan bertoleransi, kita tetap dapat menghargai orangnya tanpa harus menerima pandangannya, apalagi marah ya saudara. Toleransi yang sejati tidak berarti menganggap agama lain benar dan sejajar dengan kekristenan, tetapi tetap dapat kita, saudara, ya tetap dapat mengasihi orangnya tanpa mengkompromikan iman kita, karena kita telah memahami keindahan dan kemuliaan Kristus yang tiada tara. Bukankah saudara, Allah menghendaki kita untuk mengasihi sesama kita manusia, terlepas dari agama, ras, dan budaya mereka? Dan di dalam kaitan dengan sekularisme, saudara, kita perlu mengambil kesempatan untuk menjelaskan Injil dan iman kita ketika ada kesempatan yang ada atau ketika ada kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita perlu, saudara, memahami Injil dengan benar dan dalam, sehingga ketika kesempatan untuk menjelaskan Injil itu datang, saudara, kita siap memberikan penjelasan dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan jelas, dan dengan lugas. Seperti yang disampaikan oleh 1 Petrus 3 ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan kalau Engkau memanggil kami di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda, bahkan mungkin yang menghina Injil, yang menolak Kristus. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menolong kami mengasihi mereka. Kami boleh memberitakan Injil kepada mereka dengan penuh kasih, dengan hormat, dengan lemah lembut Tuhan. Dan kami dengan baik-baik belajar Injil dengan baik Tuhan. Dan ketika pada waktunya kami memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka, kami boleh siap sedia. Sementara kami diteguhkan di dalam Injil kasih karunia, sementara itu juga Tuhan beri kami kesempatan-kesempatan. Beri kami kepekaan, beri kami kasih. Dan kami boleh memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.